Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Neng, hari ini ketemu kita pendampingan individu pertama ya. Kita akan membahas tentang tindak lanjut orientasi, kemudian kita juga akan membahas juga tentang posisi diri, pembuatan portofolio digital, dan bagaimana Neng menerapkan apa yang sudah dipelajari di kelas. Kita santai aja ngobrol ya Neng ya. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga berterima kasih ya penerimaan dari sekolah kepada PP itu sangat baik, dan mudah-mudahan akan lancar proses ini karena ini yang pertama, nanti akan ada PIPI selanjutnya begitu ya. Baik, gini kemarin kan kita udah lokal karya orientasi ya Neng, di situ ada kekhawatiran yang sebelumnya yang Neng resahkan gitu ya, kekhawatiran yang sebelumnya Neng resahkan dan terjadi atau malah tidak terjadi nih. Saya pengen tahu Maksudnya kekhawatiran ketika mengikuti kegiatan kegiatan mengikuti PPGP ini, aduh khawatir saya gimana, itu terjadi atau malah enggak gitu? Ya kalau sebenarnya belum ada, mudah-mudahan tidak ada ya. Saya khawatirnya banyak kayak misalnya takut tiba-tiba di tengah jalan nggak semangat gitu kan ya, atau misalnya tiba-tiba takut, intinya mak karena merasa mindset saya itu kalau yang PGP itu PGP ini sibuk gitu, kemampuan saya gitu, saya takut kemampuan saya ini tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan gitu, tidak bisa berinovasi. Kayak tadi Neng khawatirin kemampuan IT. Kalau saya pribadi melihat tugas-tugasnya Masya Allah bagus banget. Bagus banget daripada saya dulu waktu jadi CGP gitu ya, dan itu mudah-mudahan menjadi penambah semangat bahwa tidak seseram yang dibayangkan. Apa harapan yang sudah terwujud dari pembelajaran 1 bulan ini? Sejauh ini ada terwujud gitu. Saya kan ketika mempelajari KHD ini kan ternyata yang namanya pembelajaran itu saya tidak bisa seperti ini gitu, dan saya intinya gini, saya tahu kekurangan saya ketika mengajar itu apa gitu kan. Nah saya pengen merubah hal itu gitu, dan lambat laun sedikit demi sedikit saya coba merubahnya. Alhamdulillah itu terlaksana dari mulai. Ada harapan baru nggak yang kira-kira ingin direalisasikan? Tuh. Ini menurut saya pemikiran KHD di sini itu guru semua harus tahu gitu. Jadi saya berpikir pendidikan guru penggerak itu semua guru harus ikut. Nah ketika teman-teman saya tidak bisa ke sana mungkin karena banyak hal mereka, setidaknya saya ingin menularkan apa yang saya punya di sini. Kalau sebelumnya ketika saya mengajar mereka tidak bisa, saya kecewa. Saya merasa itu tujuan pembelajaran saya nggak tercapai ya. Tapi kalau sekarang saya merubah, mungkin sedikit demi sedikit mindset saya berubah ya Bu. Jadi tujuan pembelajaran itu bukan ke sana gitu kan ya. Nggak apa-apa mereka itu tidak bisa bahasa Inggris, tidak apa-apa gitu kan, karena mereka akan ada di mana mereka bisa di akademis yang lain, di hal yang lain gitu kan ya. Nah tapi saya mencoba gimana mereka senang belajar dengan saya gitu. Itu aja tujuan saya mah gitu aja. Jadi nggak terpaku pada materi harus tersampaikan gimana gitu kan. Kalau begitu stres sendiri gitu, karena selama ini saya kesana gitu kan. Tapi kalau sekarang saya cukup mereka fun, mereka istilahnya karena ketika saya berpikir ketika mereka senang di pelajaran saya gitu, di kelas saya, jadi sedikit demi sedikit minimal kosakata ada yang mereka pahami. Menangkap potensinya tersendiri. Nggak mungkin dia pinter, anak itu misalkan pinter main bola, tapi kita nggak bisa paksakan dia harus pinter bahasa Inggris, matematika gitu kan, karena tidak ada manusia yang sempurna ya. Jadi memang betul sekarang udah melakukan perubahan itu, dan memang sejatinya guru itu kan menuntunnya. Yang penting kita ada kewajiban kita untuk memberikan pendidikan pengajaran sudah dengan cara yang menyenangkan, bisa diterima oleh anak-anak biasa.
Nah, kalau saya sih pengen tahu dari pembelajaran Neng, apa sih dari modul filosofi KHD ini yang nge-trigger Neng atau mendorong Neng untuk melakukan perubahan? Menghamba padamu ya. Tadinya tuh saya sama sekali mungkin yang karena istilah menghamba itu ya Bu ya. Iya. Jadi perasaannya tuh ini maksudnya gimana gitu kan. Tadinya kalau untuk pemahaman filosofi yang lain saya paham, tapi ketika ada kata menghamba itu jadi saya berpikir oh jadi saya tuh harus istilahnya mentuhankan anak Iya. gitu kan. Jadi mindsetnya tuh jelek sekali gitu. Tapi kemarin yang mengena banget ketika saya pas ketika elaborasi kemarin sama Bu Listiawati sama beliau gitu kan. Beliau memberikan pemahaman. Tadinya saya mau bertanya kok bisa seperti itu. Ketika kita penerapan pembelajaran yang seperti itu mungkin ketika di anak TK, SD itu kan bisa. Ya. Tapi ketika saya mengajar di SMK itu nggak bisa. Malahan aku takutnya itu mental mereka tuh menjadi mental template gitu. Iya, Istilahnya kita yang tadi yang menghamba itu kurang gimana gitu Bu, tapi sekarang malah jadi pegangan saya selama ini memang begitu. Jadi cara pendekatan ke anak mungkin akan berbeda dengan yang sebelumnya saya. Iya, betul. Filosofi KHD itu benar-benar menyadarkan kita sebagai guru memang sudah sepatutnya pendidikan itu sekarang dirubah. Tidak seperti dulu lagi, kita benar-benar harus berpihak pada murid sehingga anak itu terbangun karakter yang baik, percaya dirinya, mentalnya, karena itu adalah modal untuk bekerja ataupun membuka lapangan pekerjaan. Karena yang namanya kompetensi atau kepintaran itu bisa dipelajari. Iya, 3 bulan anak dikasih bahasa Inggris terusan pasti. Tapi karakter itu yang susah gitu. Nah, tadi kan Neng udah ada perubahan ya di diri Neng. Nah, apa yang baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depan? Syukur-syukur udah baik lah Bu, nggak usah ada perbaikan. Kalau yang belum itu yang bagaimana? maksudnya apa yang dalam diri saya gitu. Iya, yang itu. Kalau misalnya untuk yang baik ya mungkin yang seperti tadi Iya. yang udah disampaikan ya Bu ya, untuk mindset saya, kemudian cara mengajar saya sudah banyak berubah. Tapi yang harus diperbaiki juga masih banyak, masih ada gitu kan, apalagi dari apa namanya, kita intinya harus mengupgrade terus ya Bu ya, apalagi zaman sekarang itu cepet banget perubahannya itu cepet banget gitu. Dan saya pun mengikuti anak yang anak SMK apalagi ya Bu ya, jadi cepet banget mereka taunya tuh dibanding saya gitu kan. Kadang Iya, karena kita ketinggalan. ketinggalan gitu. Nah itu kan. Jadi intinya harus mengikuti kodrat zamannya. Betul banget. Mengikuti kodrat zaman, kemudian apa namanya, inovasi gitu kan. Saya masih belajar cara gimana sih berinovasi itu seperti apa gitu kan. Iya. Seperti itu. Nah, kalau tadi Neng udah ada perubahan, respon peserta didiknya tapi malah lebih seneng ya. Insya Allah Bu. Nah, kalau peserta didik pasti oke. Kalau teman-teman sejauh ini mungkin masih belum, sayanya juga mungkin belum terlalu mendengarkan ya, baru 1 bulan. Saya masih lebih fokus ke peserta didik. Iya. Kalau ke teman-teman sekarang mereka masih banyak mempertanyakan ini gimana Bu Des, kalau CGP itu harus gimana ya. Saya hanya menyampaikan dulu gini. Tapi terus kalau di kelas harus seperti apa gitu. Nah seperti itu, bagus ya katanya. Jadi mungkin untuk kepribadian atau keseharian belum terlalu terlihat sepenuhnya di mata teman-temannya. Tapi kalau untuk anak memang karena kita langsung ya. langsung Kita mereka treatment merasakan, juga langsung kan ke anak. mengaplikasikan apa pembelajaran ke anak. Ya, nanti juga lambat laun nanti sebenarnya perubahan itu nggak perlu dibicarakan lagi. Nanti mereka akan terlihat, mereka akan melihat perubahan kita dan nanti dia akan komen pada akhirnya. Kalau aku ngelihat ya, Neng itu kayaknya udah 2-3 langkah di depan, karena apa yang Neng ngomongin itu nanti akan ada modul coaching, sesi coaching dengan murid. Ketika murid melakukan kesalahan sefatal apapun, dia itu pasti ada sesuatu yang menjadi alasan atau trigger dia untuk melakukan kesalahan, dan itu bisa diselesaikan dengan sesi coaching. Langsung juga pemikiran KHD itu benar-benar berubah mindset saya gitu. Iya, seperti kata Pak Is ya tadi, jangan jadi guru penggerak kalau tidak ada perubahan mindset. Itu mindset yang berubah. Makanya saya juga tadi benar, saya menggarisbawahi apa yang Pak Is bilang, itu memang seperti itu. Nah,
kemarin udah bikin jurnal refleksi mingguan. Iya. Udah. Mingguan. Oh ya, belum dikasih lihat. Iya, sebenarnya saya nanti bisa lihat sih dia portofolio digital. Nah, ini mau buat portofolio digital ini pakai platform apa atau media apa? Google Site. Google Site yang ya udah tepat ya. Iya. Yang mana yang baru dipelajari. Iya, nggak apa-apa. Memang awal-awal lah, tapi minimal kita udah punya rancangan ya Iya. kayak gimana. Terus komponen apa aja yang akan ada di portofolio digital? Mungkin profilnya. Iya, profil. Kemudian kisah apa Iya. aksi nyata, Aksi kemudian nyata, tugas-tugas. iya. Kemudian Jurnal juga bisa. Jurnal nih, bisa dimasukin ya, Iya. boleh. Di situ pokoknya semua hasil karya Neng di pembelajaran LMS itu ada di situ. Video pembelajaran juga di kelas bisa. Boleh seperti itu karena itu biasanya akan menjadi inspirasi bagi guru yang lain gitu. Nanti bisa berkembang nanti portofolio digitalnya seperti itu. Bisa jadi apa ya, acuan mungkin gitu. Kemarin kan pas karya orientasi ada yang kita membahas di modul peta posisi diri. Iya. Nah, di kompetensi guru penggerak itu kan ada 4 ya kalau nggak salah. Ada yang pengembangan diri dan orang lain, pemimpin pembelajaran, terus kemudian kompetensi ini. Kompetensi apa yang menurut Neng udah baik nih selama 1 bulan ini? Pengembangan diri sama pemimpinan belajar. Iya, berarti udah Pengembangan 2 ya. diri, iya. Pengembangan diri karena Neng udah mau ikut guru penggerak, belajar rukol, baru itu udah pengembangan diri ya. Iya. Itu udah baik alhamdulillah. Sama Insyaallah kepemimpinan pembelajaran. Iya, di kelas. Baik, iya. Oke, itu udah baik berarti yang itu kenapa Neng bisa menilai aku udah baik itu kenapa? Ya mungkin ngelihat before after ya. Iya benar. Terus respon dari anak juga gitu kan. Terus setelah apa namanya? Ya karena merasa saya tuh banyak perubahan Bu. Iya, Gitu. pasti. Apalagi yang saya ini kan memang tadinya itu saya dengan latar belakang keluarga saya dengan saya dan keluarga saya itu memang berbeda, bukan di dunia pendidikan gitu. Jadi saya sebelumnya itu mengajar tuh hanya istilahnya bahasa Sundanya majalik gitu. Habis ngajar pulang, udah nggak ada istilahnya mengikut apa gitu. Jadi saya itu kayak belajar kayak jalan di tempat aja gitu kan. Mungkin nggak jalan di tempat, sesekali mundur, nggak sesekali maju gitu kan. Gitu. Sesekali maju itu kalau misalnya ketemu IHT gitu kan, ada mulai ada maju gitu kan. Tapi kalau sekarang malahan kayak maju meskipun hanya satu langkah tapi saya merasa saya ada kemajuan gitu. Jadi yang istilahnya yang mindset saya yang dulu cuman penting mah ngajar udah gitu kan, penting mah anak bermasalah beresin udah gitu. Tapi nggak ada apa namanya feedbacknya, kemudian setelahnya tuh seperti apa gitu. Tidak ada refleksi. Iya, ya. tidak ada refleksinya gitu. Kalau sekarang udah ada refleksi dan lain-lain gitu. Kalau Tadi kan udah meningkat, ini kompetensi yang perlu ditingkatkan yang mana? dalam Sisanya ya? Iya, sisanya apa yang manajemen sekolah gitu. Saya belum terlalu ini banget karena mungkin belum berkecimpung di dalamnya. Iya. Gitu. Jadi hanya sebatas istilahnya paling cuman mengenalkan program-program sekolah gitu, atau misalnya ya yang Iya. Lambat laun ya Neng. Kalau perubahannya cepat itu akan kayak apa ya? Cepet capek juga. Terus kita akan jenuh kalau seperti itu. Iya. Instansi ya. Instan. Tapi kalau sedikit dia akan lama, akan stagnan di kita. Nantinya udah seluruhnya jadi holistik kemampuannya seperti itu. Insya Allah pasti Neng itu tercapai. Saya juga sama dulu malah saya mah satu kompetensi udah baik. Cuman pemimpin pembelajaran aja, yang lainnya mengembangkan diri dan orang lain. Meskipun saya pengurus KKB, kayaknya aku kalau untuk ini belum gitu ya. Alhamdulillah sejalan dengan ini akhirnya Bisa semuanya. Nah, setelah itu ya tadi Neng tahu balik dari saya udah baik ini, terus yang belum baik ya udah nggak apa-apa, nanti tuh bisa. Nah
setelah mengetahui umpat balik dari saya pribadi, apa ada perubahan yang planning Neng nih? Kan berarti oh iya nih, bulan kedua gue akan gini. Ada perubahan planning nggak? Pastilah ada gitu kan, yang pasti istilahnya mah yang tadinya saya hanya misalnya tujuannya hanya misalnya oke ke anak aja, tapi lama-lama dikembangkan. Terus kemudian ya nanti saya udah bisa ini, nanti kira-kira ada apa lagi, saya pengen tahu lagi, pengen bisa lagi gitu kan. Memang sejauh ini saya belum tahu apa saja yang harus saya pelajari, tapi saya tuh jadi penasaran gitu. Jadi pengen tahu gitu kan, setelah ini ada apa lagi sih gitu, setelah ini apa lagi gitu kan. Jadi minimal tahu, maksimalnya pengen benar-benar dikuasai. Nah, apalagi dalam bentuk inovasi gitu kan ya. Memang sekarang saya sudah sedikit demi sedikit saya di sana gitu. Saya inovasi pengen lagi dikembangkan, karena inovasi itu tidak hanya itu aja, banyak di luar sana. Dan sebenarnya inovasi itu tidak selalu harus berbau teknologi. Iya. Itu kita harus iniin mindset. Sekarang inovasi iya, kesannya tuh apa? Terus produknya itu harus nih IT harus ada, gitu. Enggak gitu kan. Program-program sederhana yang bisa dilaksanakan di kelas juga itu bisa dijadikan inovasi gitu ya, seperti itu. Udah untuk perubahan rencana udah ya, Neng. Kita lanjut ke sesi terakhir nih. Jadi udah refleksi terhadap proses pendampingan. Ya, ini setelah kita ngobrol banyak panjang lebar, ini apa pembelajaran atau ide baru yang Neng bisa dapatkan dari hasil PI setelah PI ini. Neng mau ngapain nih? Atau idenya apa gitu? Ya tadi kan seperti yang Ibu bilang kan, katanya kalau yang namanya inovasi tidak hanya teknologi ya Bu. Betul, ya. tidak hanya teknologi. Ya, jadi saya jadi terpikirkan beberapa ide untuk kalau ngajar ini saya harus begini nih. Iya, Gitu. boleh. Jadi terpikir gitu. Jadi dari media pembelajaran. Dari media pembelajaran nggak harus Pembelajaran. berbau IT, Iya. nggak harus. Saya jarang loh Bu, jarang pakai IT gitu. Paling IT tuh dipakai untuk infokus, ngejelasin aja gitu kan, dan Ya memang Quiz-quiz kalau gitu. ya kalau guru itu emang segitu-gitu Iya. IT itu bukan coding yang bikin aplikasi, bikin LMS makanya terlalu gitu jauh kan. gitu, terlalu mahal. Kayak sedikit-sedikit aja. Iya, mau Puisis iya, kayak gitu. paling kan. yang kayak gitu itu pun untuk beberapa aja, nggak Iya, semua, tapi nggak lebih semua. lebih banyak itu media pembelajaran. Media. Kadang saya pakai cuma kertas manila aja, Iya. Itu bisa. Astro gitu kan, atau kadang cuma pakai bola kan, Iya. kertas bola Betul. lemparin. Lempar, iya. Itu sederhana, tapi itu memang bisa jadi inovasi. Iya, bisa jadi inovasi, itu fun juga. Jadi ketika anak-anak tidak disodorkan itu aja, biasanya mereka udah ada semangat baru, beda gitu. Iya. Matanya tuh udah beda. Wah, Ini kemana ini? Fokus, jadi mereka jadinya fokus. Ayo kita mau bermain nih sambil ini, wah pasti udah seru. Iya. Mereka nggak ngerasa lagi belajar, padahal lagi belajar. Padahal lagi belajar. Oke, nah itu alhamdulillah ya, berarti Neng udah dapet ide baru, dapet insight yang bisa Neng kerjakan nanti gitu ya. Nah ini dari pendampingan ini ya, Neng. Kalau saya merasa pendamping ini, masya Allah, saya ngerasa spesial ya. Disambut gitu kan, diberikan hidangan dan lain-lain. Masya Allah, sebenarnya ini nggak perlu sebenarnya kalau hidangan dan lain-lain itu. Tapi alhamdulillah tadi Pak Asep ya, Asep udah menerima kami, itu suatu penghormatan. Nah kalau yang menurut Neng, apa yang sudah baik nih dari saya ya, dari pendampingan ini, yang perlu diperbaiki, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki? Kalau sudah baik mah banyak pisan atau saya nggak tahu harus nyebutin mana-mana. Ibu itu menurut saya itu udah paket lengkap seorang Ya, Masya Allah. PP, betul. Saya Gitu masih kan ya. belajar bener Neng. Ya maksudnya teh bukan menginginkan ya. Kadang saya juga mendengar ada PP saya mah begini, adalah gitu kan ya, yang tidak sejalan dengan pemikiran CGP-nya gitu. Ada yang PP si ibu gimana? Apa sih ya? Udah nggak ada gitu. Perasaan saya masa karena ibu paham dengan apa yang kita perlukan gitu kan, paham apa dengan yang CGP perlu, apa yang CGP mau, ibu paham semua itu. Jadi ketika saya bertanya, ibu betul-betul jadi tempat
istilahnya wadah dari segala wadah yang saya butuhkan gitu, intinya mah jadi betul-betul semua ibu ada. Jadi belum, untuk saat ini saya mau belum melihat kurangnya ibu tuh apa gitu, belum tahu gitu, karena sampai sejauh ini karena sudah udah makanya udah paket lengkap kata saya sama ibu. Jadi Ya nggak Allah, tahu berlebihannya. enggak, Kalau aku saya nggak berlebihan, cuman makanya kalau ditanya apa yang harus diperbaiki jadi ke depannya ya apa gitu, udah perasaan udah gitu kan, misalkan karena PI-nya misalkan harus gimana Bu gitu, enggak jadi enggak sih apa gitu, saya belum tahu gitu, karena intinya begini aja Bu, jangan bosan mengingatkan saya gitu, ke depannya sampai kapanpun ketika salah saya salah tolong ingatkan gitu, karena ibu yang lebih paham dalam bidang ini gitu kan ya. Atau Amin, misalnya amin, kalau mudah-mudahan misalnya ke depannya memang istilahnya mah saya harus seperti apa gimana, jangan capek untuk selalu memberitahu. Itu aja ke depannya mah gitu kan. memang tugas saya ya Neng. Awal tuh saya ngeper loh, dapat SMK, SMP sama SMA, saya nggak bisa tidur, ini gimana saya membimbing guru SMK yang notabene secara pengetahuan tuh pasti lebih ya, pengetahuan, kompetensi dan lain-lain. Tapi jam Makanya- terbangnya ibu lebih gitu dibanding kamu. karena saya udah tua kali ya. Nah itu mungkin itu yang saya takutkan. Jadi makanya karena mungkin saya pernah jadi CGP juga, jadi saya tahu mual-mualnya dan Iya, lain-lain. makanya. Jadi bagaimana sih biar apa yang dulu saya rasakan, CGP saya seminimal mungkin nggak merasakan. Jadi aku tuh pengen mereka tuh enjoy. Makanya dari awal tuh saya selalu ngasih semangat, liar dikit hajar, ada tukang Terus lewat di ibu rumah. komunikatifnya tuh enak tuh Bu. Jadi ketika dengan berbicara dengan saya tuh tidak berasa kalau tadi sebelumnya saya berpikir yang namanya PP itu berarti kan orang yang lebih gimana gitu kan. Ya intinya mah di atas kita lah. Emang betul secara itunya kan ibu memang di atas kita Saya gitu. pengen kayak gitu. Tapi iya, tapi ibu nggak merasa, saya nggak merasa seperti itu dengan ibu. Jadi kayak malah jadi rekan gitu Jadi kan. teman, Jadi kita tuh jadi saya tuh pengen PP29 tuh tim nih. Tim tujuannya apa sih? Lulus guru, bisa mengerjakan tugas dengan baik, sehat, lancar. Itu sih tujuannya, makanya samakan visi. Saya udah samakan visi sama PP. Tugas kita adalah mengantarkan CGP lulus jadi guru penggerak dengan nilai yang baik gitu ya. Saya juga dengan CGP tuh saya nggak merasa, saya nggak pengen dispesialkan. Saya tuh orangnya nggak suka dispesialkan, biasa aja. sama saja. Sama-sama manusia Ketika gitu kita ya. dispesialkan malah jadi terbebani ya Bu ya. Betul. Jadi mendingan Iya, makanya ini juga dari PI ini saya pasti terus berefleksi ya, karena saya udah merekam percakapan kita. Makanya kenapa saya rekam, saya nggak nulis. Tapi kalau ketika saya nulis, ini ngomong apa gitu. iya, mending nanti ditulis. Mending nanti saya lihat rekaman, ditulis lagi gitu, apa yang menurut apa pendapatnya, apa jadi tercapture semua ininya obrolan kita hari ini. Baik Neng, kalau sudah baik alhamdulillah, tapi yang namanya manusia nggak sempurna. Saya juga tahu kelemahan saya di mana di PI kali ini, insya Allah saya akan perbaiki. Jadi mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, saya PP bisa membantu CGP mempermudah jalannya PPGP angkatan 9 ini ya. Neng juga sebagai CGP mungkin harus banyak maklum kalau misalkan saya banyak mengingatkan. Iya, misalkan itu ya. memang udah justru kalau saya nggak diingatkan malah jadinya meleng, jadinya Iya. santai. Jadi ya gitulah ya namanya, karena saya juga punya tupoksi, punya tugas-tugas yang harus saya laksanakan, yang kesannya ibu PP lupa ngatur ya, oh ya nah ngatur, terutama dalam mengingatkan tugasnya gitu. Jadi mudah-mudahan PI 1 ini alhamdulillah udah lancar ya. Kedepannya ada PI 5 lagi, mudah-mudahan kita bisa menjalani semuanya. Iya, amin amin ya Allah. Amin. Tuh terima kasih Neng ya untuk hari ini kita udah pendampingan individu. Mudah-mudahan Neng mendapatkan apa yang Neng harapkan. Aku PI pengen ini mudah-mudahan terrealisasi. Amin. Dan Neng bisa menghadapi Loka dengan perasaan yang senang gitu kan. Apa yang unek-unek udah diucapkan, biar nanti di modul selanjutnya lebih semangat. Iya, betul. Semangat pokoknya. Dan sebelumnya saya juga terima kasih banyak, terima kasih banyak. Jadi ibu betul-betul betul-betul memberikan saya tempat di mana saya itu bisa mau berkembang. Jadi intinya ibu nggak membatasi gerak langkah saya gitu kan, tapi ibu betul-betul memfasilitasi semuanya. Ketika saya perlu apa, ibu dikasih tahu seperti apa.
bagaimana ibu kasih tahu. Alhamdulillah, jadi saya benar-benar bebas bergerak di sini gitu, Iya. nggak terlalu. Tapi ketika saya salah, ibu juga ingatkan. Amin, Dan mudah-mudahan. kedepannya semoga tetap seperti ini ya Bu. Amin. Syukur-syukur kalau misalnya semua pencapaian ibu, begitu pula pencapaian sama saya, kita semua terlaksana. Semoga Amin, benar-benar amin. Iya, tercapai betul, gitu. betul. Ya karena kita segala sesuatu juga mengikuti kegiatan ini, kita ada tujuan ya. Iya, pasti. Orang nggak punya tujuan mah hilang arah dong. Jadi Ini jalan iya, juga jadi asal-asalan. asal-asalan. Insya Allah nih mudah-mudahan saya sih berharap PGP ini jadi batu loncatan karir. Selain kita kompetensi meningkat dari awal kan memang lurusin ya, kita meningkatkan kompetensi cari ilmu. Memang seharusnya seorang guru itu harus memiliki kompetensi guru penggerak. Kedepannya insya Allah akan terbuka karirnya ke depan. Kasih ya Neng ya. Iya, sekian PI-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.